Kabupaten pasca operasi seksio sesaria. Maka kami melaporkan kronologi serta langkah yang sudah kami lakukan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas untuk kita ketahui bersama. Jadi dengan adanya pemberitaan yang dimuat di beberapa media dan benar bahwa pasien kami atas nama Ibu Regina Waten meninggal pada tanggal 5 Maret 2025, maka langkah yang kami lakukan adalah menyampaikan keterangan dan kronologi dari kejadian sakit dan kematian Ibu Regina agar tidak menjadi bias informasi atau pemberitaan yang terkesan sepihak. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa konferensi pers ini juga, apa yang saya bacakan ini juga saya sampaikan sebagai laporan kepada Bupati dan Wakil Bupati atas nanti jawaban pemerintah daerah kepada DPR. Jadi maksudnya laporan ini memberikan informasi kepada publik agar dapat mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Bahwa sebelum kami menyampaikan pembahasan ini, lebih dahulu kami dari pihak rumah sakit dan juga pemerintah daerah menyampaikan turut berbelasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Ibu Regina Waten pada tanggal 5 Maret 2025 yang lalu. Terhadap kejadian kematian ini, kami telah melakukan audit medis internal melalui RMP atau Review Maternal Perinatologi yang memang kami sudah jadwalkan dari hari Kamis setelah pasca kejadian tanggal 5 itu untuk dijadwalkan pada hari Senin ini. Dan itu sudah kami lakukan tadi mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang tadi. Hasil dari review maternal perinatologi ini besok akan kami serahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk selanjutnya berproses lebih lanjut untuk audit eksternal. Di audit eksternal biasanya Dinas Kesehatan bersurat ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk meminta bantuan tenaga ahli untuk melakukan audit eksternal. Secara lisan hasil dari review maternal perinatologi ini secara implisit atau secara garis besar sudah kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, yang selanjutnya kami diarahkan untuk membuat laporan tertulis dan melakukan klarifikasi atas pemberitaan di media. Sehingga bisa saya sampaikan bahwa kronologinya sebagai berikut, bahwa pasien memang selama dirawat di ruangan dari tanggal 3 sampai tanggal 4 Maret. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2025 dari hasil USG yang dilakukan oleh dokter DPJP didapatkan denyut jantung janin melambat. Kemudian karena hal tersebut maka diputuskan segera dilakukan operasi seksio sesaria segera atas indikasi denyut jantung janin yang melambat tersebut. Operasi atau seksio sesaria tersebut berjalan dengan baik. Setelah operasi, pasien dipindahkan ke ruang kebidanan pukul 15.30 WITA. Kondisi pasien berdasarkan keadaan umum dan tanda vital stabil. Pada pukul 20.30, saat orderan bidan dinas sore ke dinas malam, laporan dari dinas sore ke dinas malam bahwa pasien dalam kondisi baik. Kemudian pada pukul 21.15, bidan ke ruangan, keadaan pasien sadar penuh. Keluhan seperti biasa, nyeri perut bekas luka operasi. Bidan komunikasikan atau berbicara kepada pasien bahwa pasien akan diberikan obat anti perdarahan. Dan sebelumnya bidan setelah kami cross check melalui RMP tadi, bahwa bidan sudah melakukan double check terhadap obat yang dimaksud dengan rekan bidan dinas yang lainnya. Kemudian bidan menyuntikkan obat anti perdarahan, dalam hal ini tranexamic acid 5 mg per 5 cc. Pada saat menyuntikkan obat masuk kurang lebih 2 cc dari 5 cc yang sebenarnya, pasien mengeluh mual dan perut terasa tidak enak. Bidan menghentikan suntik obat tersebut. Pasien atas kejadian tersebut, bidan melakukan sesuai SOP dengan pasien diposisikan kepala miring kiri dan diberikan oksigen 5 liter per menit. Keadaan umum pasien tampak lemah. Tekanan darah kurang lebih 80/50 mm Hg, nadi 128 kali per menit, teraba lemah. Bidan langsung lapor ke dokter jaga.
Dokter jaga sampai ke ruangan, keadaan pasien dengan penurunan kesadaran, nadi tidak teraba, kemudian langsung dilakukan resusitasi jantung baru atau tindakan gawat darurat atau RJP. Kemudian dokter jaga menghubungi DPJP atau dokter penanggung jawab dalam hal ini dokter objin dan juga dokter anestesi. Lalu tiba di ruangan, segera melakukan tindakan intubasi atau tindakan untuk menyelamatkan. Dilakukan tindakan sesuai standar prosedur atau SOP yang berlaku. Kemudian RJP yang dimaksud masih tetap dilakukan. Pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.58 WITA dengan penyebab kematian itu dicurigai adanya emboli paru dan juga kardiomiopati pasca melahirkan. Jadi laporan ini yang bisa saya sampaikan demikian, bahwa kami turut berduka cita dan ini sebagai manusia kita semua merasa pasti sebagai keluarga pasti merasa kehilangan. Karena itu kami juga mengerti dengan keadaan rumah sakit sudah berusaha melakukan yang terbaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali. Terima kasih. Tindakan untuk menyuntikkan obat yang disebutkan tadi, asam tranexamat. Karena obat ini obat keras dan harus dengan resep dokter. Dan ini untuk menghentikan pendarahan pendarahan besar. Jadi tapi nanti langsung kondisi pasien kan tidak begitu. Oke. Obat asam tranexamat itu memang selalu kita berikan kepada, khususnya saya biasanya memberikan kepada pasien yang setelah operasi besar untuk mencegah misalnya ada pendarahan otot atau pendarahan kulit. Nah, itu untuk menghentikan pendarahan, dan itu dosisnya sebenarnya 500 mg juga dosis standar. Obat tersebut juga telah diberikan sebelum operasi sebenarnya untuk mencegah pendarahan yang lebih banyak pada saat saya melakukan operasi sayatan pembuluh darah, supaya untuk mencegah pendarahan hebat. Nah artinya bukan karena reaksi obatnya alergi atau bagaimana. Nah itu obat diberikan pasien itu juga sebelum operasi sudah diberikan kepada pasien Ibu Regina sebenarnya. Baik, saya tambahkan sedikit dokter, izin bahwa pemberian asam tranexamat itu bukan inisiatif bidannya, tetapi bidan hanya menjalankan SOP, bahwa SOP di rumah sakit ini bukan saja pada ibu ini, tetapi pada semua pasien dengan seksio sesaria. Secara SOP dilakukan tindakan atau diberikan obat asam tranexamat untuk menghentikan perdarahan. Nah, pemberian itu bukan saja pada saat yang kejadian itu tidak, tetapi terhadap ibu ini dan terhadap semua pasien yang mau operasi, 1 jam sebelum operasi sudah diberikan obat ini. Artinya ibu ini sudah mendapatkan obat yang sama pada saat 1 jam sebelum dia melakukan operasi. Itu SOP-nya terhadap semua pasien di rumah sakit ini yang melakukan operasi besar. Kemudian secara SOP bahwa ibu ini harus memberikan lagi asam tranexamat itu 6 jam setelah operasi, yaitu pas pada jam yang dia kasih itu. Begitu. Berarti secara SOP dia menjalankan sesuai SOP. Dok, minta maaf. Ya. Tetapi kalau misalnya secara kesehatan pasien yang berdarah rendah, bisakah dia diberikan obat itu? Itu indikasi pemberian obat itu adalah untuk mencegah pendarahan atau keadaan sedang pendarahan. Tanpa melihat bahwa pasiennya ini berdarah rendah atau berdarah tinggi atau berpotensi dia akan mengalami pendarahan karena sesar. Iya. Apakah itu diberikan obat ini layak apa tidak? Iya, menurut benar. kesehatan, benar ya? Iya. Supaya jangan sampai dia sudah darah rendah terus tidak dikasih, kan darah keluar semakin banyak kan malah kurang lebih bahasa awamnya saya begitu, yang punya kompetensi. Bahwa sebuah keadaan darurat ini kita tidak bisa memastikan bahwa tidak seorang dokter dia tidak bisa bahwa memastikan bahwa itu begitu. Tidak bisa. Dia hanya pada tingkat mencurigai. Ini dokter, karena kami tidak terlalu paham, apakah ini dia jenis penyakit yang bawaan atau memang ini terjadi setelah pas operasi itu penyakit itu?
Nanti mungkin dokter menjelaskan sedikit. Jadi kita curigai penyebab kematiannya itu emboli paru, bukan emboli jantung paru. Kalau emboli paru itu memang penyakitnya bisa jadi orang-orang sehat, kita semua pasca operasi bisa jadi mengalami komplikasi itu. Dan itu komplikasi yang paling sering menyebabkan kematian mendadak pada ibu hamil. Nah, kenapa emboli paru? Jadi emboli paru itu dia ada bekuan darah atau zat asing yang lepas ke pembuluh darah di paru-paru, makanya tiba-tiba langsung ibunya henti jantung, henti nafas tanpa gejala sebelumnya. Gitu kan, saya pelajari juga kasusnya, ibunya dibilang kan sehat-sehat saja, bisa main HP, sangat khas seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak. Paling sering satu, karena memang ibu hamil itu sendiri istilahnya dalam kondisi hiperviskositas. Artinya ibu hamil kan dia mengandung, jadi kan dia harus menyuplai atau memenuhi kebutuhan oksigen si janin. Jadi darahnya itu lebih kental sehingga meningkatkan resiko emboli. Semua pasien hamil 5 kali lebih beresiko emboli banding kita. 5 kali resiko. Apalagi setelah operasi, tambah lagi 2 kali dia beresiko. Untuk angka kejadiannya bahkan kurang lebih 1 sampai 2 dari 1000 persalinan kurang lebihnya. Nah, memang itu yang paling sering. Kan kalau misalnya dia ibunya ada penyakit jantung atau penyakit paru sebelumnya, kita curiga penyebab kematiannya emboli jantung paru. Tapi kalau dia tidak ada riwayat sakit sebelumnya, paling sering sekali emboli paru, paling sering sekali. Atau kardiomiopati, istilahnya kardiomiopati itu adalah kelainan atau penyakit otot jantung pasca melahirkan. Pasca melahirkan sampai 5 bulan pasca melahirkan, sangat sering terjadi. Sampai sekarang penyebab utamanya pun itu masih belum diketahui. Kok bisa sih ibu hamil atau 5 bulan setelah ibu melahirkan itu bisa terjadi gagal jantung itu? Sampai sekarang juga masih belum diketahui penyebab pastinya gitu. Secara pengetahuan secara medis. Secara medis, kardiomiopati gitu. Tapi biasanya sih gangguan otot jantung itu karena jantung itu terlalu keras untuk pemulihan pasca lahiran. Tapi artinya tadi bilang dari 2 dari 1000 kasus. Artinya kasus ini cukup langka ya, dokter? Kalau 2 dari 1000 lumayan sih Pak ya, lumayan. Kalau yang lebih langka itu dia ada emboli karena cairan ketuban lagi, itu lebih langka lagi. Memang tidak sesering kasus seperti misalnya kasus-kasus demam berdarah atau perdarahan, memang lebih langka, tapi ya namanya 2 dari 1000 ya lumayan lah gitu. Ya, itu paling sering terjadi. Berarti ini bukan kelalaian dokter ya? Atau dicurigai malpraktek tidak juga? Jadi kami melakukan audit internalnya kami, sehingga semuanya sudah sesuai dengan SOP. Kami menyerahkannya ke dinas kesehatan, nanti dinas kesehatan melakukan audit eksternal, itu nanti ada kesimpulan dari dinas kesehatan. Tetapi dari yang kami runut tadi itu sesuai, karena memang obat itu memang sesuai SOP diberikan, dan bukan baru pertama kali ibu itu mendapat sebelum operasi, dan kepada semua ibu hamil itu juga dikasih obat yang sama. Sehingga kalau penyebab karena analisa kita, kalau penyebabnya itu karena obat itu, berarti yang lain juga selama ini juga semua dikasih. Berarti ada faktor lain yang mungkin kita tidak bisa ketahui.